Lalu bagaimana Harbolnas Anda kali ini? Sudah berapa banyak yang berhasil di check out ya? Pesta 12.12 bagi sebagian besar orang mungkin ditunggu karena ada yang diburu. Tapi apakah sebenarnya pesta diskon ini bisa menjadi upaya jitu meningkatkan daya beli konsumen? Apalagi tahun depan 2023 diprediksi masuk dalam masa resesi ekonomi. Kami bahas malam hari ini bersama Arsy Adini, Direktur Eksekutif IDEA. Selamat malam Mbak Arsy. Selamat malam, salam sehat selalu. Salam sehat, dan juga bergabung bersama kami ada Mas Randy Manilat, Yusuf Randy Manilat dari peneliti KOR. Selamat malam Mas Randy. Selamat malam Mbak Tiffany. Baik, saya akan ke Mbak Arsy. Tanggal cantik 12.12. Diharapkan sih resultnya juga cantik ya. Tapi optimisme di 12.12 tahun ini bagaimana Mbak Arsy? Ya, terima kasih. Jadi dari kami industri sangat positif. Harbolnas ini bisa menaikkan transaksi, meningkatkan demand konsumen juga terhadap produk lokal. Nah, itu ciri khas Harbolnas yang sekarang, Mbak, karena kita sekarang biasanya 2 hari, kita jalankan 3 hari. 10, 11 khusus untuk produk lokal dan tanggal 12 itu untuk produk mineral. Di mana setiap merchants-nya itu atau setiap platform UMKM yang ikut harus memberikan standar minimum diskon itu 30%. Lalu kami dari penyelenggara menambahkan lagi diskonnya supaya konsumen itu mendapat harga yang terbaik tadi seperti yang disebutkan. Oke, Mas Randy, kalau trennya sih positif ya, hasilnya setiap tahun, beberapa tahun ke belakang ada peningkatan. Jadi intinya cukup baik di responsnya. Tapi kalau tadi mungkin mendengarkan juga data dari Nielsen Indonesia bahwa antusiasmenya sebenarnya agak sedikit kurang karena juga sejumlah e-commerce, ada beberapa e-commerce yang tidak hanya di 12.12 saja, ada di angka cantik 11.11, 10.10 itu juga menyelenggarakan pesta diskon. Nah, gimana melihat ini Mas Randy? Ya, saya kira meskipun beberapa e-commerce menyelenggarakan tanggal cantik sendiri ya, tetapi saya pikir di 12.12 nanti antusias masyarakat untuk memanfaatkan Harbolnas ini tidak akan surut. Saya pikir adanya momentum libur Natal dan Tahun Baru juga akan ikut mendorong masyarakat untuk memanfaatkan Harbolnas 12.12 ini. Kenapa? Karena ini bisa digunakan sebagai misalnya mencari peralatan atau produk untuk diberikan kepada anak saudara, keluarga di libur akhir tahun nanti. Jadi menurut saya itu tidak akan mengurangi antusias ya, apalagi tadi disinggung bahwa ada semacam penambahan hari ya, jadi 3 hari saat ini, dan periode hari yang pertama ini saya pikir bisa menjadi stimulan ke masyarakat untuk memanfaatkan atau lebih antusias dalam berbelanja di Harbolnas 12.12 di tahun ini. Oke, Mas Randy, di 2023 kita akan menghadapi ancaman resesi yang mungkin juga diberitakan dalam beberapa waktu terakhir. Nah, bagaimana kemudian Harbolnas ini juga bisa menjadi upaya untuk meningkatkan daya beli konsumen masyarakat tadi sesuai dengan harapan dari Mbak Arsy juga dari IDEA? Iya, yang pastinya kan kalau kita berbicara resesi itu kan ada kaitannya dengan tertekannya daya beli masyarakat, dan saya pikir dengan adanya event seperti Harbolnas ini dengan adanya diskon ya, itu kan artinya harga yang ditawarkan ke masyarakat nantinya menjadi lebih murah dibandingkan harga sesungguhnya. Jadi harapannya tentu harga yang lebih murah ini sisanya nanti bisa di saving gitu ya, untuk nantinya digunakan ketika periode resesi itu benar-benar terjadi gitu, dan menghampiri di dalam negeri. Jadi menurut saya arti dari Harbolnas ini itu tadi, bahwa adanya pengurangan harga diskon itu nantinya bisa digunakan oleh masyarakat yang menggunakan periode ini nantinya untuk saving jika memang kondisi di tahun 2023 nanti itu memburuk gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara lebih luas lagi ya, berbicara tentang resesi 2023, kalau menurut saya melihat di 2023 meskipun awan gelap sering disebutkan, tetapi optimisme juga tetap ada gitu ya. Sehingga menurut saya ini yang kita juga perlu suarakan gitu ya, secara seimbang bahwa di tahun depan meskipun kondisi globalnya memang tidak menuntut, tetapi di dalam negerinya menurut saya
dorongan masyarakat untuk melakukan konsumsi masih relatif cukup tinggi gitu, sehingga menurut saya itu perlu disuarakan untuk lebih seimbang ya terkait resesi di tahun depan ini. Oke, Mbak Arsy, behavior masyarakat kita untuk berbelanja apapun kebutuhan ya, secara online, secara digital, ini kan semakin meningkat, khususnya ketika kita 2 tahun ke belakang masuk ke masa pandemi. Nah, apakah ekonomi digital ini masih bisa menjadi bentuk mitigasi, upaya mitigasi untuk menahan dampak negatif pandemi terhadap perekonomian masyarakat atau negara ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau saya lihat potensi pasar digital ini kan masih promising banget ya Mbak. Untuk terlihat dari kinerja industri e-commerce sepanjang tahun 2022 ini sangat baik. Jadi hal ini bisa dilihat dari laporan triwulan para e-commerce yang sudah IPO, dan juga itu berdasarkan laporan Google Temasek juga nilai penjualan bruto atau gross merchandise value atau GMV lokal pasar e-commerce itu di Indonesia ditaksir mencapai 59 miliar dolar US, dan pada tahun 2022 ini tumbuh juga 22%. Jadi sebelumnya itu 48 miliar US dolar, dan kita masih perkirakan di 2025 ini nilainya terus menaik Mbak sampai 95 miliar US dolar. Nah, prediksi 70% kenaikan dalam 3 tahun depan itu suatu hal yang pasti. Jadi potensi pasar digitalnya ada. Nah, pada saat kita bisa bicara e-commerce di sini, atau yang biasa disebut perdagangan melalui sistem elektronik, itu di masa pandemi ini ada perubahan kebiasaan berbelanja memang. Jadi industri ini tetap memberikan nilai tambah dan juga kemudahan bagi masyarakat, sehingga kinerja perusahaan ini pun masih perlu ditingkatkan. Dan juga perlu diingat, MSCI itu bukan hanya marketplace saja, jadi yang tergabung semua di dalam online travel agent, ride hailing, sampai pembayaran digital, streaming musik dan film itu juga termasuk perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik. Kita lihat peluangnya ada, semangatnya ada, akses ke pasar luasnya ada. Nah, dengan kita membuat program-program untuk create demand transaksi ini sangat berimpact untuk seluruh industri, bukan hanya di e-commerce. Jadi di industri logistik, industri payment gateway, industri perbankan, sampai UKM itu pasti terimpact. Jadi kita lihat bagaimana animonya dalam 3 hari itu, target transaksi itu sama dengan compare to misalnya 2 minggu ya, atau 1 bulan gitu. Nah, ini bisa kita lakukan bersama-sama atas campaign bersama seperti ini. Maka dari itu kan tadi sempat di-mention di awal, festival angka kembar jadi fenomena. Ada 99, 10, 10, 11, 11. Nah, memang itu upaya dari seluruh platform bagaimana nih kita untuk meng-create demand transaksi tersebut gitu. Bagaimana terus meningkatkan, terus menginovasi dari sisi kreatif dan juga impact-nya tentunya dari sisi transaksi. Oke, artinya ekonomi digital, kemudian digital market itu masih menjadi tren ya untuk saat ini dan juga untuk beberapa waktu ke depan. Oke, saya kembali ke Mas Randy. Ketika Mbak Arsy mengiyakan ini masih menjadi tren, tapi kita juga cukup dikagetkan dengan berita atau informasi beberapa waktu belakangan, startup, e-commerce, quick commerce dan lain sebagainya yang memutuskan atau PHK karyawan mereka. Yang sebenarnya ini sangat cemerlang, diprediksi sangat cemerlang bersinar ketika pandemi, tapi perlahan menunjukkan sebaliknya. Iya, jadi kalau menurut saya memang kalau melihat tren PHK yang dilakukan oleh beberapa e-commerce belakangan ini, saya pikir ini juga tidak terlepas dari keputusan perusahaan itu sendiri ya, karena tentu ada penyesuaian yang harus dilakukan. Kita tahu bahwa pandemi itu sendiri menyebabkan beberapa perusahaan itu akhirnya melakukan penyesuaian karena misalnya terjadi penurunan permintaan, dan yang kalau kita lihat saat ini memang kombinasi dari adanya pandemi dan juga keputusan dari perusahaan, karena kita tahu sendiri bahwa e-commerce itu kan ada tahapannya, dan beberapa perusahaan atau e-commerce yang melakukan PHK ini kan tahapannya adalah tahapan yang ketika perusahaannya sudah besar, sehingga mereka perlu melakukan efisiensi, perlu melakukan penyesuaian, karena mereka bukan berada pada tahapan yang kita kenal biasa di awal yang bakar uang ya gitu, tapi sekarang udah tahapan untuk growth, sehingga keputusan untuk growth itulah yang kemudian akhirnya salah satu muaranya itu terjadinya PHK di beberapa perusahaan e-commerce.
Tetapi sekali lagi bahwa kombinasi antara keputusan perusahaan dan kondisi dari perekonomian ini sendiri yang menyebabkan kenapa kemudian PHK terjadi dan kita lihat saat ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Radhi Manilat dan juga Mbak Arsy dari IDEA sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Silahkan dilanjutkan kembali untuk check out, untuk lihat-lihatnya ya. Menikmati 12-12 kali ini. Selamat malam Mas Radhi dan juga Mbak Arsy, sehat selalu. Selamat malam.